Assalamualaikum, selamat malam sahabat Ngobrol sama Ibu. Apa kabar? Semoga sehat semua. Setiap pekerjaan mempunyai karakteristik yang berbeda. Salah satunya adalah profesi jurnalis, di mana di sini dituntut ketangguhan dan keahlian. Tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, namun juga mengungkap kebenaran, bahkan kadang juga perlu berpetualang untuk mencari fakta. Malam ini kita menemui Sastra Wijaya, seorang jurnalis senior yang sudah berkarya di 3 negara, yaitu jurnalis di Kompas Indonesia, BBC London, dan ABC Australia. Selamat malam, Sastra. Selamat malam, Isti. Senang sekali bisa jumpa lagi lewat udara ini, lewat virtual. Kami juga senang sekali, Sas, bisa ketemu sama Sastra yang sudah melalang buana di seluruh dunia. Kalau saya baca dan saya lihat riwayat Sastra, pengalaman Sastra menarik sekali di dunia jurnalis, tidak hanya di 1 negara, bahkan di 3 negara. Boleh diceritakan kepada saya dan kepada sahabat Ngobrol sama Ibu? Saya merasa beruntung bahwa saya mendapatkan pekerjaan sebagai wartawan justru ketika saya masih kuliah di Fakultas Psikologi UGM. Tahun-tahun akhir itu saya mendapatkan pelatihan jurnalistik dan kemudian pemenang dari pelatihan jurnalistik itu kemudian dapat hadiah magang di Harian Kompas di Jakarta. Dan saya waktu itu menjadi salah satu dari 6 peserta terbaik dan saya mendapatkan kesempatan magang di Kompas. Dari situ saya kemudian bekerja di sana sambil kemudian menyelesaikan pendidikan juga di Psikologi UGM. Setelah itu saya dapat banyak kesempatan untuk bekerja di Kompas meliput terutama olahraga. Dan karena liputan olahraga itu, saya kemudian dikirim banyak ke luar negeri, ke London dan beberapa negara lain. Karena itu, jadi menjembatani karir kedua saya untuk bekerja di BBC. Karena di London, saya bertemu dengan teman BBC dan waktu itu ada tawaran lowongan nih kalau mau tertarik, dan saya kemudian melamar ke BBC. Jadi kemudian dari situ saya meloncat dari Kompas yang sudah merupakan penerbitan ataupun harian terbaik di Indonesia waktu itu. Saya kemudian bekerja lagi lebih baik di London selama 16 tahun, dari tahun 1994 sampai tahun 2010. Di tengah-tengah pekerjaan di BBC, kita kemudian mendapatkan ide dari teman lain untuk imigrasi, berpindah negara. Dan memang waktu itu ada keinginan untuk pindah dari Inggris ke tempat lain yang dekat dengan Indonesia. Pilihannya jatuh pada Australia. Dan kita pindah ke Australia tahun 2010, kemudian tahun 2013 dapat kesempatan untuk bekerja di ABC di Melbourne. Jadi saya pindah dari Adelaide ke Melbourne. Bagus sekali, Sas. Yang saya tertarik begini, Sas. Sastra itu kan sekolah di psikologi ya, tetapi Sastra berkecimpung di dunia wartawan. Apakah ini memang sesuai cita-cita Sastra di awal atau memang tadi yang disebut sebagai profesi kedua, Sas? Dulunya dari SMA saya juga tidak pernah berpikiran untuk sekolah psikologi sebenarnya dan juga tidak berpikiran untuk menjadi wartawan. Tapi memang ketika saya lulus SMA mulai tertarik untuk memilih psikologi sebagai sebuah kemungkinan karir ya. Tapi saya juga memang suka membaca, saya suka berolahraga, saya juga atlet judo, pemain sepak bola, hal-hal berhubungan dengan olahraga, dan saya sering sekali menonton pertandingan olahraga dan saya merasa bahwa senang menulis ataupun menceritakan pertandingan olahraga. Itu yang barangkali kemudian menimbulkan minat saya menjadi wartawan. Dan ketika kuliah di Jogja itu kesempatan untuk melakukan ataupun terlibat dalam kegiatan jurnalisme besar. Waktu kuliah saya juga sering menulis. Saya sering menulis cerita berita untuk Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi, baik cerita-cerita serius, misalnya menerjemahkan artikel-artikel dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, menulis berita-berita olahraga yang melibatkan saya sendiri. Dari situ kemudian ketertarikan menjadi lebih besar. Dan saya sekarang lebih dari 30 tahun setelah menjadi jurnalis, merasa bahwa ini bidang yang ideal karena saya bisa mengkombinasikan unsur-unsur psikologi dalam kegiatan jurnalisme saya. Jadi saya misalnya, terutama di bidang olahraga ya, saya merasa lebih berempati misalnya dengan para atlet, karena saya juga atlet, dan saya mengerti bagaimana perjuangan mereka. Jadi menurut saya cara saya menulis berita, terutama berita olahraga itu agak berbeda menurut saya dengan wartawan lainnya. Apakah ini juga merupakan kunci suksesnya Sastra ya? Yang tadi mengatakan bahwa ada warna psikologi di dalam tulisan jurnalisnya Sastra. Ya, saya kira itu salah satu hal yang membedakan saya dengan wartawan-wartawan lain ya.
memang kebanyakan wartawan lain itu biasanya latar belakangnya ilmu komunikasi massa. Jadi mereka mengerti mengenai teknik-teknik membuat berita, menulis berita, mencari berita. Tetapi saya kemudian memiliki pengetahuan itu, tapi saya juga menambah dengan unsur lain ya, unsur-unsur katakanlah kemanusiaan, unsur-unsur simpati, empati. Itu menurut saya menjadi nilai plus yang bisa saya sumbangkan gitu ya. Dan juga satu hal juga yang saya ketemukan setelah saya berkecimpung adalah bahwa apa yang saya sebut sebagai jurnalisme positif. Jadi saya berusaha mencari cerita-cerita yang inspiratif bagi orang lain yang kadang-kadang orang lain tidak melihat itu ada. Gitu. Contoh yang saya muat tulisannya untuk liputan ABC adalah 14 Februari tahun 2020 yang lalu, saya menulis cerita mengenai satu keluarga yang tinggal di Adelaide, Australia Selatan. Mereka orang Indonesia, pasangan yang sudah menikah lebih dari 50 tahun. Bapaknya beragama Islam, ibunya beragama Katolik, dan mereka sama-sama tidak pindah agama selama 50 tahun kehidupan mereka. Menurut saya cerita itu luar biasa karena mereka tidak mempermasalahkan perbedaan di antara mereka. Justru perbedaan itu malah memperkuat mereka karena si bapak kalau Lebaran misalnya rumahnya terbuka untuk orang-orang Indonesia datang bersilaturahmi selama untuk masa Lebaran. Juga di masa Natal sama ibunya membuka rumah mereka untuk teman-teman baik Kristen maupun yang lain untuk merayakan Natal di rumah mereka. Itu cerita-cerita ada di dalam masyarakat kita, tapi seringkali menurut saya kadang-kadang kita tidak berusaha mencari. Saya berusaha mencari cerita-cerita seperti itu karena menurut saya itulah banyak sebenarnya cerita-cerita kecil tidak harus terjadi di kalangan politisi, artis atau misalnya yang lain, tapi juga orang-orang biasa itu banyak cerita seperti itu. Berarti kalau begini ya, cerita ini tidak hanya inspirasional bagi pembaca, tetapi juga bermanfaat bagi tokoh-tokoh yang sastra tulis ya? Oh iya, contoh lagi, saya beberapa saat lalu membuat satu cerita mengenai seorang bapak yang sudah tinggal 60 tahun di Australia, tetapi masih memegang paspor Indonesia. Jadi kita ingin membuat cerita mengapa itu terjadi kan gitu ya. Apa yang menyebabkan mereka masih tetap mencintai Indonesia. Saya sudah kenal dengan bapak ini, namanya Pak Subagio. Waktu itu kita berpikir mungkin satu cerita saja tidak cukup. Kemudian kita perlu 2-3 orang untuk menggabungkan itu menjadi satu cerita besar. Yang menarik dengan Pak Subagio adalah ketika saya menemui atau mengadakan kontak dengan Pak Subagio, dia bercerita bahwa saya masih warga negara Indonesia, tetapi paspor saya sudah habis tahun 2017. Dan saya tidak bisa lagi mendapat paspor Indonesia. Saya bertanya, apa yang terjadi? Dia bilang tidak tahu, saya tidak tahu. Saya sudah mencoba meminta kepada KJRI. KJRI ini adalah Konsulat Jenderal Indonesia di Sydney yang mengurusi paspor itu. Dia bilang nggak bisa. Kemudian saya berpikir kalau begitu saya akan membantu dengan menghubungi pihak KJRI, membantu bapak ini. Bapak ini sudah 89 tahun usianya. Jadi kita bisa mengerti mungkin dia mengalami masalah teknologi, mungkin dia sudah tidak mengerti lagi perubahan peraturan dan yang lain-lain. Saya menghubungi pihak KJRI dan pihak KJRI dengan tanggap cepat menghubungi Pak Subagio untuk mencari tahu masalahnya. Dan memang agak rumit masalah yang dihadapi Pak Subagio ini, tetapi dalam masa 4 jam kemudian masalah yang dihadapi Pak Subagio ini diselesaikan. Jadi kita bisa melihat bahwa tugas wartawan itu tidak sekedar menggambarkan sebuah permasalahan, ya kan? Kita berusaha mencari solusi. Satu contoh lagi yang saya buat juga berkenaan dengan COVID-19 ya. Beberapa bulan lalu pemerintah Indonesia mengeluarkan anjuran supaya warganya pulang ke Indonesia dari Australia. Dan untuk pulang itu seseorang harus memiliki surat keterangan dari perwakilan Indonesia dan bayar $30. Saya membaca berita itu dan saya merasa bahwa mengapa harus membayar kan begitu. Untuk satu surat keterangan saja. Saya membuat berita itu, kemudian berita itu dibaca oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi di Jakarta, dan setelah Bu Retno membaca berita itu, dia kemudian memerintahkan kepada KJRI dan perwakilan Indonesia lain di luar negeri untuk membatalkan biaya $30 itu. Jadi menjadi gratis ya? Nah, jadi dalam waktu hanya beberapa jam setelah Bu Retno membaca berita saya, dia kemudian membatalkan itu. Karena dalam berita saya itu, saya sudah menyampaikan juga komentar dari beberapa orang yang mengatakan bahwa, loh ini kan
kita sudah dalam keadaan susah, harus pulang ke Indonesia dalam keadaan COVID ini, mengapa harus dipersusah lagi dengan bayar $30? Jadi contoh-contoh kecil bahwa wartawan itu tugasnya tidak sekedar memberitakan sesuatu, tetapi juga membantu menjelaskan masalah menurut saya. Inspirasional sekali, Sas. Jadi di sini sisi humanis dan kemudian tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi membuat solusi bagi semuanya. Kemudian, Sas, apa tantangan sastra selama ini ya bekerja sebagai jurnalis di luar negeri yang sastra alami? Ketika saya bekerja di BBC maupun di ABC, sebagian dari tugas ataupun liputan kita kan memang di Indonesia, gitu ya. Seringkali jadi masalah adalah kesenjangan waktu, kesenjangan jarak. Jadi kita betul-betul kadang-kadang tidak persis tahu permasalahan yang dihadapi dengan dari dekat. Itu permasalahan yang dulu seringkali misalnya dulu di London kita harus hanya bisa menelpon. Itu salah satu masalah yang kita hadapi. Tetapi juga menurut saya justru itu kemudian menjadi sebuah keuntungan juga. Misalnya ketika saya kerja di BBC London, kita berada di luar negeri, kita bebas dari katakanlah tekanan dari pemerintah waktu itu yang tidak suka dengan berita yang kita buat, tekanan dari aparat misalnya, tekanan dari orang-orang tertentu. Jadi kita memiliki kebebasan lebih besar untuk berani mengungkapkan apa yang kita anggap sebagai katakanlah kebenaran. Jadi kita meliput hal-hal misalnya di tempat-tempat susah, Aceh misalnya, Papua, Timur Timur waktu itu, kita bisa melakukannya tanpa kita merasa bahwa kita akan ditekan kalau kita memberitakan sesuatu. Jadi ada keuntungan dan juga sebenarnya ya ada kelemahan ataupun tidak keuntungannya. Sas, boleh nggak Sas? Pengalaman menarik kamu selama ini, selama menjadi wartawan apa ya Sas ya? Wah, banyak sekali ya. Dari segi liputan yang paling berkesan adalah di tahun 1992 ya, ketika saya meliput Olimpiade Barcelona waktu itu. Dan saya memang dari tahun 91 sudah ditugaskan oleh Kompas untuk meliput bulu tangkis secara khusus. Dan menjelang 92 itu kan Olimpiade di mana bulu tangkis dipertandingkan untuk pertama kalinya sebagai cabang di Olimpiade. Dan di Indonesia banyak diduga ataupun didukung untuk bisa merebut medali emas pertama di Olimpiade. Dan akhirnya Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma berhasil merebut medali emas, 2 medali emas pertama di cabang bulu tangkis di arena Olimpiade. Dan saya bangga bahwa walaupun saya tidak terlibat banyak, saya hanya peliput, tapi saya berada di lapangan waktu itu menyaksikan bagaimana Susi Susanti menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan medali emas itu. Saya bisa melihat waktu itu air matanya mengalir ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan medali emas di lehernya. Itu saya kira betul-betul sebuah kegiatan yang sangat bersejarah ya dari segi olahraga. Tapi mungkin ya Sas ya, kalau sebagai wartawan Indonesia yang waktu itu mendampingin gitu ya, apakah ada tugas khusus ya dari PBSI waktu itu yang dimintakan pada sastra membuat berita-berita di dalam Olimpiade itu Sas? Tidak ada permintaan khusus, tapi itu yang saya tadi mengatakan hubungan antara psikologi dan wartawan gitu ya. Jadi saya merasa bahwa saya bukan ditekan untuk membantu, tetapi saya berusaha untuk mempersiapkan para pemain ini yang berjuang atas nama negara untuk mencapai prestasi maksimal. Jadi saya pernah diundang oleh PBSI untuk bikin sebuah kegiatan yang berlangsung 2 hari, simulasi lah gitu, simulasi kira-kira nanti bagaimana suasana ketika nanti misalnya pemain Indonesia merebut medali emas di Barcelona. Jadi berbagai kalangan, saya termasuk satu dari 2 atau 3 wartawan yang hanya diundang waktu itu. Ada yang lain para pelatih, para official. Jadi kita dibuat dalam suasana itu bagaimana menciptakan kondisi agar persiapan para pemain ini berlangsung lebih bagus gitu. Dan saya mendukung kegiatan itu karena menurut saya itu bukan kegiatan politik, tapi kegiatan yang memang harus dilakukan kalau kita mau berusaha bersama-sama untuk memastikan bahwa para pemain Indonesia siapapun dia nantinya bisa merebut medali emas di Olimpiade. Itu juga membantu saya dalam mencoba memahami karakter para pemain Indonesia sebelum mereka ke Olimpiade. Jadi menurut saya itu yang saya tulis juga dalam tulisan saya dalam sebuah buku berjudul Jejak 83 dengan judul Menerapkan Psikologi di Dunia Jurnalistik. Itu bagaimana saya memahami, mencoba membantu mereka, para pemain ketika mereka akan berjuang. Menurut saya pendekatan saya agak berbeda kemudian dengan wartawan-wartawan lainnya. Itu yang menurut saya memberikan, paling tidak saya menyebutnya satu sumbangsi kecil dalam perjuangan para pemain Indonesia waktu itu.
Oke, Sas. Sebagai pertanyaan terakhir, apa yang ingin disampaikan Sastra kepada adik-adik yang nanti ingin berkarya sebagai jurnalis, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, Sas? Keberhasilan seorang wartawan itu menurut saya sangat ditentukan oleh ide ya. Jadi buatlah atau carilah atau kembangkanlah ide yang membuat kamu berbeda dengan wartawan-wartawan lain. Ada begitu banyak ide di dunia ini yang bisa dilakukan. Ide itu tidak harus eksklusif, bukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, tidak. Tapi ide yang berbeda sedikit saja dengan orang lain akan membedakan kamu dengan orang lain. Dari mana kamu bisa dapatkan ide itu? Ya kamu membaca, bicara dengan orang lain, rasa ingin tahu yang lebih besar dengan sesuatu, berusaha mengetahui sebanyak mungkin di dunia ini. Kalau ide itu ada, menurut saya itu sudah merupakan langkah yang besar yang sangat bermanfaat untuk membuat kamu berbeda dengan wartawan-wartawan lain. Dan itu selalu ada tempat bagi siapa saja yang ingin berpikir ke arah itu untuk bisa menjadikan dirinya bernamalah sebagai seorang wartawan. Terima kasih, Sas. Sahabat Ngobrol sama Ibu, menjadi seorang jurnalis tidak hanya menyampaikan berita, tetapi mampu mengungkap fakta dan membawa manfaat bagi para pembaca dan tokoh yang terlibat. Dan di akhir tadi Sastra mengatakan bahwa menjadi seorang jurnalis juga perlu ada ide-ide yang baru dan berbeda dari yang lain. Khusus untuk Sastra, dia mewarnai tulisannya dengan warna psikologi. Kisah inspirasional Sastra Wijaya ini dapat ditemukan di buku Jejak 83, Perjalanan Hidup Satu Angkatan Psikologi UGM, beserta dengan cerita inspirasional 50 penulis lainnya. Buku ini juga diinisiasi oleh Sastra Wijaya. Bila berminat, boleh hubungi Wita di nomor 0821 710 89217. Baik, sekian dulu episode Ngobrol sama Ibu malam ini. Terima kasih Sastra atas sharingnya. Untuk para pendengar, kalau ada pertanyaan atau masukan, mohon tuliskan pada kolom komen di bawah ini dan mohon untuk subscribe, like, dan share pada teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.